Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal mukhaffafatu mi'atun minal ibil. Denda yang ringan dalam kasus pembunuhan itu adalah membayar onta sebanyak 100. Itu yang ringan itu ya. Yang ringan. Bayangkan berapa harganya itu kalau sekarang ya. Itu ratusan juta, bisa-bisa lebih 1 miliar. Karena waktu saya di Doha di Qatar itu dulu, harga seekor unta itu kalau misalnya ada orang nabrak unta, itu sama dengan membeli sedan, sebuah sedan waktu itu. Jadi lebih dari 300 juta. Itu 1 ekor. Dendanya kalau ada pengendara nabrak membunuh seekor unta. Karena unta makin lama makin sedikit sehingga perlu dilindungi itu. Nah ini kalau ada orang bunuh orang tanpa sengaja itu dendanya membayar 100 ekor unta. Itu terdiri dari 20 hiqqatan. Ada 20 unta yang usia. Kok begitu banyak dendanya? Iya memang. Kematian seseorang itu sangat tergantung. Kalau dia itu mati masih lajang, masih lancing, belum punya tanggungan, atau seorang perempuan belum punya suami. Tapi kalau punya anak, seorang laki-laki sebagai seorang bapak, dia punya istri, punya anak, logikanya tidak sama dengan anak laki yang masih lajang. Kenapa? Karena seorang suami menyebabkan istrinya menjadi janda. Seorang bapak anaknya jadi yatim. Nah itu. Oleh karena itu maka orang itu dituntut untuk amat sangat hati-hati menjaga nyawa orang lain. Itu prinsip daripada hukum Islam ya. Pokoknya kalau mengikuti hukum Islam itu sudahlah, orang-orang itu aman ya. Aman, tidak khawatir didolimi orang, tidak khawatir disiksa orang dan sebagainya. Tapi karena kita merasa lebih pandai ketimbang Tuhan ya, lebih pintar dari Allah, itu dikatakan itu adalah budaya kuno ya. Gara-garanya dulu kita dijajah oleh bangsa barat yang mereka itu non-muslim. Non-muslim. Sehingga mereka mengatakan bahwa itu melanggar HAM dan sebagainya. Apa buahnya? Ya maka hampir saben hari terjadi pembunuhan. Hampir saben hari sudah. Lihat aja berita-berita di TV, di koran dan sebagainya itu. 20 ekor unta yang berusia 3-4 tahun. Wa 20 jadza'atan dan 20 ekor unta yang usianya 4-5 tahun. Besar itu sudah ya. Layak untuk kurban itu. Wa 20 binta labun
Kemudian 20 ekor unta yang usianya 2 tahun. 3 sampai 4, 4 sampai 5, kemudian 2 sampai 3 tahun. Wa ishruna ibna labun, dan 20 ekor unta jantan yang usianya 2 sampai 3 tahun. Wa ishruna binta makhadin, dan 20 ekor unta yang usianya 1 sampai 2 tahun. Jadi itu ya. Itu merupakan rincian dari 100 ekor unta yang wajib dibayarkan kepada ahli waris manakala terjadi satu perbuatan yang menyebabkan secara tidak disengaja menimbulkan kematian pada orang. Ya, contoh dulu saya katakan, misalnya seorang pemburu, dia menembak binatang buruan, itu kena pada orang, sehingga dia meninggal. Nah, itu termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Apa dasarnya itu? Wa hadza ma'na kauniyya mukhaffafa. Yang dimaksud dengan ringan itu apa? Ay min khamsati asnan, ada 5, ya, ada 5 kategori. Wa tajab li hadza bima rawahu Daruqutni, yang menjadi dasar penentuan denda ringan tadi itu adalah sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Ad-Daruqutni. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan. Ini hadis khabar atau riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ini mauquf di sini tidak marfu. Dalam istilah hadis ini tidak sampai pada Rasulullah, tapi diyakini dari Rasulullah. Hanya penyampainya itu tidak diketahui, tidak ditulis namanya dan sebagainya. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan fil khata'i 20 jada'atan. Dalam pembunuhan yang tidak disengaja, ini dendanya adalah 20 ekor unta yang berusia 3 sampai 4 tahun jada'ah. Beda-beda namanya ya. Kalau di sini enggak. Sapi ya sapi, yang kecil yang pek kalau bahasa Madura ya. Nah, di sana unta yang usianya itu 3 sampai 4 tahun itu 4 sampai 5 tahun itu namanya jada'ah. Kemudian yang usianya itu 3 sampai 4 tahun itu namanya hiqqah. 20 ekor unta bintalabun yang usianya 2 tahun itu unta betina. Itu namanya bintalabun. Wa 20 ibna labun, yang 20 ekor unta itu yang laki jantan disebut dengan ibna labun. Wa 20 binta makhad, dan 20 ekor unta yang usianya 1 sampai 2 tahun. Itu namanya bintu makhad. Ya. Yang tadi itu enggak sampai pada Rasulullah, maksudnya itu di satu sanad, tapi di sanad yang lain. Wa mithlu hadza lahu hukmul marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu minal muqaddirat wa hiya laysat mimma yuqalu birra'yi. Begini, di dalam ilmu hadis itu ya ada beberapa jalur namanya sanad.
Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada sahabat. Kalau yang hadir itu banyak. Pada masa Rasulullah ada misalnya 10 orang yang menyampaikan bahwa Nabi telah bersabda demikian. Misalnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falitabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, Nabi tidak bersabda apa-apa, dikatakan ini dari Rasulullah. Misalnya. Nah, hadis ini rawinya ada 10 orang sahabat. Ini pada tingkatan yang pertama, pada zaman era sahabat. Oleh 10 orang sahabat ini disampaikan lagi kepada generasi tabi'in, minimal 10 orang tabi'in. Kemudian tabi'in, ini generasi di bawah tabi'in itu 10 orang lagi, minimalnya, lebih bagus malah. Sampai pada rawi yang pertama. Siapa itu? Misalnya di sini ada Ad-Darqutni. Misalnya. Ini rawi yang pertama. Nah, kalau sampai angkanya 10 gitu di tiap generasi ya. Itu namanya hadis yang mutawatir. Mutawatir itu artinya hadis yang pasti benarnya, karena semuanya menyampaikan sama. Contoh bilangan sholat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini tidak ada perbedaan. Kenapa? Sudah mutawatir begitu. Semua sahabat menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi kalau sholat itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat begitu. Termasuk gerak-gerinya begitu. Nah, itu namanya mutawatir. Pasti benarnya, nggak bisa ditolak. Ada juga ketika Nabi itu berdoa, beliau itu mengangkat yamuddu yadahu ilas sama, memanjangkan tangannya ke langit. Ini hadis tentang ini lebih dari 100 hadis pada peristiwa yang berbeda. Sehingga dikatakan mustahil bohong, pasti benar, itu mutawatir. Oleh karena itu maka dalam hal menjadi sandaran hukum, pertama itu Al-Quran, pasti benar. Tapi maknanya bisa berbeda antara seorang tafsir dengan seorang mufassir yang lain. Ya. Mufassir yang lain pasti berbeda, ada kalanya berbeda. Bukan pasti, ada kalanya berbeda. Tapi mufassir itu, orangnya memang ahli tafsir. Contoh kalau sekarang itu lagi viral itu Gus Baha. Itu dikenal orang yang ahli tafsir, mufassir, alim. Sekian macam kitab beliau hafal bahkan. Hadis Sahih Muslim beliau hafal, ribuan hadis itu. Apalagi Quran. Hafal tafsirnya. Tafsir Jalalain. Nah, mufassir bukan macam-macam orang ya. Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang masalah makna satu ayat itu, misalnya yang ngomong siapa? Nah, itu dasarnya apa? Nggak sembarangan orang ngomong di medsos. Dia mengatakan innama yasyallahu min ibadil ulama, bahwa yang paling takut kepada Allah itu diantara hambanya adalah ulama. Siapa itu ulama? Dia bilang ulama itu boleh manusia, boleh binatang, boleh kambing, macam-macam. Semalam saya dengarkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini orang bukan mufassir, bukan orang alim, ngawur, orang bodoh so alim, pidato, ngaji, kasih pengajian begitu. Ya, Masya Allah. Ini yang oleh Nabi itu diancam dengan neraka. Jadi orang yang nafsirkan Al-Quran dengan nafsunya, bukan dengan dasar Al-Quran, Al-Hadis sebagai panduan, maka dia telah mendapatkan tempat duduk di neraka besok. Ya.
Ada itu, coba jangan cari di YouTube. Jadi ulama itu bisa kambing, bisa unta, itu bisa disebut ulama. Masya Allah Rabbi. Paling hafal kalau nyampe 10 hadis, sudah berani berfarah begitu. Wah, itu jadi panutan ya. Ya maklum lah. Yang manut ya goblok, yang dipanuti podo goblok ya wis. Saya mentolong ngomong gitu. Karena saya tidak terima ulama itu disamakan dengan binatang itu. Saya tidak terima itu ya. Artinya dia belajar bahasa Arab. Nah, jadi yang sampai kepada tabi'in itu namanya mauquf, khabar mauquf. Setelah di atasnya tabi'in itu harusnya ada nama sahabat, tapi nggak disebutkan. Kalau sahabat itu namanya hadis mursal, insya Allah kan. Bukan mursal, bukan. Athar. Ada riwayat sampai di sahabat itu athar namanya. Kemudian yang marfu itu sampai dengan Rasulullah. Nah di sini ada hadis lain. Jadi ada sanad yang ini dengarkan dari misalnya tabi'in, kemudian tabi'in, naik lagi ke sahabat. Satu jalur begini, nyampe di sahabat berhenti, athar namanya. Yang jalur satunya itu sampai di tabi'in berhenti, itu namanya mauquf. Lalu yang satunya lagi sampai di Rasulullah. Ini oleh para muhaditsin yang dipakai adalah hadis yang mauquf. Maksudnya itu karena ada sekian riwayat yang diambil bukan yang paling bersambung, bukan. Sehingga ada komentar ini hadis yang mutawatir, ini hadis ahad. Ahad itu terbagi lagi ada sahih lagi terbagi lagi ada sahih li dzati, sahih li ghairihi. Di bawah sahih itu ada hasan li dzati, hasan li ghairihi. Kemudian hadis dhaif. Dhaif itu pun bertingkat-tingkat. Apakah boleh pakai hadis dhaif sebagai dasar? Boleh. Untuk fadhilul amal, tidak apa-apa. Dengan catatan bukan yang dhaifnya itu di antara rawinya tertuduh dusta, bukan. Yaitu itu ilmu hadis yang sangat luas sekali. Jadi kenapa di sini ada kata-kata hadis tadi itu oleh Abdullah bin Mas'ud dikatakan itu mauquf. Sampai pada dia mauquf. Kemudian di sanad yang lain itu marfu. Marfu itu terangkat sampai dengan Rasulullah. Ini adalah fatwa para ulama menyangkut satu masalah itu, dasarnya adalah Al-Quran, Al-Hadis. Al-Qurannya sama, maknanya mungkin berbeda antara satu dengan yang lain karena masalah asbabun nuzulnya atau hadis yang meriwayatkan dan segala macam. Pokoknya begitu luas lah ya. Panjenengan kalau mau ngaji memahami agama yang sangat alamah untuk dewasa ini ya Gus Baha itu ya. Gus Baha. Saya senang ngaji pada beliau itu lewat rekamannya di YouTube ya, senang itu. Begitulah ketentuan agama tentang masalah denda ringan yang ini diuraikan oleh para imam madhab, dan yang saya baca ini madhabnya Imam Syafi'i. Jadi memahami agama itu menggunakan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, menggunakan qiyas. Ijma' itu misalnya ada masalah cloning, ada masalah bayi tabung. Zaman Nabi tidak ada. Hukumnya bagaimana bayi tabung itu? Sah boleh, walaupun boleh dengan catatan sperma dari suami sendiri, ovum dari istri sendiri. Nah ini pada zaman Nabi tidak ada, ini butuh kepastian hukum. Imam Syafi'i mengatakan kalau ulama di seluruh dunia pada satu zaman ada kasus cloning, ya,
pengembaraan dengan sengaja, ya, dengan kesamanya persis. Bagaimana cloning ini kalau pada manusia diharamkan, banyak mudaratnya. Kalau pada binatang, pada tumbuhan tidak apa-apa. Itu fatwa ulama, kan di Al-Quran tidak ada. Di hadis Nabi juga tidak ada. Kemudian ada lagi al-qiyas, analogi. Itu di Al-Quran tidak ada. Tapi analogi ya. Misalnya masalah heroin. Tidak ada di Al-Quran. Sabu-sabu tidak ada di Al-Quran. Cari hurimat alaikum sabu-sabu tidak ada. Tapi efek daripada orang nyabu itu adalah orang kehilangan kesadaran. Itu motornya besar, ya, merusak kesehatan dan sebagainya. Nah, oleh karena efek ini sama dengan efeknya minuman keras, khamr, dan minuman keras itu haram, maka sabu-sabu, narkoba itu menjadi haram. Itu namanya analogi, kias. Jadi kitab ini disusun oleh Imam Syafi'i menggunakan 4 dasar tadi itu. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Seperti itu. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan ilmu buat kita bersama, dan hati-hati ya. Kalau orang itu ngaji Al-Quran saja nggak becus, nggak bisa. Baca kitab yang gundulan saja ini sumber ajaran Islam aja nggak bisa. Jangan diikuti itu fatwanya itu ya. Itu fatwa yang menyesatkan. Masa ulama disamakan dengan kedudukannya dengan kambing, dengan onta dan sebagainya ya. Nah, itu katanya jadi itu kambing itu ulama kambing tapi ulama, ngawur aja itu ya. Ya, saya kira panjenengan kalau buka YouTube tahu Gus siapa itu ya. Gus Hiding mungkin. Gus Hiding pelatih sepak bola ya, Gus Hiding. Baik, semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nanajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.